Hi guys and welcome back to another episode of Just Talk Ba, episode 6, Social Media and Mental Health. What is their relation? So hi, I am Kairin, your moderator for today. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button so you never missed an episode. Tak kenal maka tak cinta. Jadi, jumlah kita berkenal-kenalan dulu dengan kita punya guest. Boleh? Kita start dengan tudung pupil nih lah dulu. Hai, nama saya Cinta. Saya memegang jawatan PRS di sekolah SMJK Chunghua. Hai, nama saya Muhammad Junia Pendi. Saya memegang jawatan ketua kelas di Sekolah Menengah Sains Antoni Tenem. And hi, my name is Emilia. I'm a student at SMJK Chunghua Atheno. So, Cinta, Juni, and also Emilia, right? Okay, before we dive in, let's start with a very simple question. If you guys can describe your feelings using an emoji, what emoji would it be? So, anyone? Juni lah. Kalau saya guna emoji happy, guna emoji gembira. Sebab apa? Saya tengah gembira dapat jumpa kawan-kawan baru kan, begitulah. Lepas tu dapat kena jemput pergi sini. Saya gembira lah begitu. Oke. Emilia? Kalau saya pilih emoji yang melting face tuh. Sebab hari ini panas and I feel like I'm melting. But also sebab saya nervous sedikit. Today's topic is very, sensitive. And I want to be able to cakap tentang topik ini dengan bagus lah. Ya. Cinta, cinta. Oke. For me, emoji saya yang tutup mulut. Sebab saya rasa malu. Sebab saya jumpa orang baru, contohnya dari sekolah SM Santeni. Ya. Oke, so kita sudah tahu lah kan apa feeling dorang. Tapi untuk hari ini kita santai-santai aja. Jangan malu-malu, jangan nervous-nervous. Kalau semua sudah ready? Kamu semua sudah ready? Ya. Sudah. Oke, jom kita masuk ke segmen yang pertama. So, as we all know, our topic today is about mental health. But, betulkah dia ni ada kaitan dengan social media? For me, maybe ada, but I don't know. So, Cinta, first question lah kan? Okay. Macam mana social media ni influence cara kau melihat persepsi diri kau? Oke. So, kita kan tengok social media, contohnya TikTok kan. So, sana kan sekarang ni kan banyak K-popers. Jadi, saya nampak juga K-pop idol sekarang yang cantik-cantik, body goals, putih-putih. Jadi saya rasa insecure sama diri saya. Saya rasa kurang dengan dorang. Jadi saya malu lah kalau tiba-tiba saya mau post muka saya di social media, mesti saya kurang percaya diri lah sikit. Paham? So, Emilia? Kalau saya bukan lagi cakap idol. Dengan kawan pun saya pandai rasa macam, wah, dorang post di Instagram story pergi luar negara, or they just got barang yang baru yang saya pun mau. So saya pun rasa macam insecure juga lah, macam wah, saya pun mau macam gitu. Kenapa dorang boleh? Kenapa saya yang macam tertinggal gitu? Macam semua kawan saya pun are experiencing new things, semua pun enjoying their life. Tapi saya scroll saja di Insta, tengok-tengok. Ya. Iya, iya. So, yeah, that's my pandangan lah. Oh, Juni? Kalau saya macam ada kan macam yang si Cinta punya jawaban lah tuh. Insecure tengok di media sosial ada yang post lagi handsome, lagi cantik. Ya saya pun begitulah. Kadang nampak orang yang putih, oh kenapa saya tidak putih macam dorang ah? Kenapa saya begini? Jadi saya pun insecure lah. Lepas tu kadang ada yang post tentang dorang punya punya marka tinggi. Saya ni macam yang insecure. Kalau saya punya marka pun tinggi macam dorang, jadi boleh jadi macam dorang, mungkin saya pun post begitu. Tapi saya bolehlah sikit-sikit macam tu. Oke. Oh, paham. Jadi macam ada rasa jealous, ada rasa insecure, semua ada kan? So, Emilia,
Have you ever experienced any pressure to present yourself a certain way online? Of course, I have. Especially sekarang, you see these influencers doing more morning routine with me, and then kunun they just wake out of bed, and then dorang macam cantik gila, rambut sudah like tersusun. But actually behind the scenes, 2 jam sebelum tu sudah bangun, sudah buat makeup. Ya, Tapi ya. kunun, I just got out of bed. So, kepada kita tidak tahu kan. So, kita rasa, wow, kenapa saya bangun, saya macam I don't look like her. So, yeah, you feel like the pressure when you post on social media, I have to look just as good as other people. And if I don't look as good as people, tidak payah post. Ataupun macam kadang-kadang kalau kamu post gambar dan kawan, tutup muka sendiri pula dengan stiker or emojis. I'm sure all of us have done that before. Oh. So, kalau kaitan dengan mental health pula, I really feel down lah sometimes when I see other people macam sangat sempurna lah hidup dorang. Tapi mine is just so far away compared to them. Yeah. Oh, I see. Saya pun pernah juga dulu post gambar tutup-tutup guna stiker. Oke. Jealous semua orang mestilah ada rasa jealous kan? Juni Betul. ada? Ya memanglah pernah. Oke, jadi Juni lepas rasa jealous tuh adakah cara mau mengatasi benda tersebut? Masa saya rasa kalau tengok di Jealous. media sosial, saya macam nampaklah ada orang yang lagi banyak followers dia dari saya, lagi banyak like dia, lagi famous lah. Lepas tu lagi kaya, lagi bete dari saya. Jadi saya macam yang, oh, saya pun jealous lah. Tapi saya tidak bilang, oh saya jealous, saya terus down, terus apa. Tapi Positive minded lah nih. iya. Jadi saya terus, oh biar saya kasih ini sebagai saya punya motivasi, jadi pembakar semangat saya untuk lagi up dari dorang. Biarpun tidak berapa bagus kan. Jadi tapi ndak apa, saya kasih jadi sebagai saya punya motivation macam tuh. Oh, you Amelia, macam mana you atasi tuh rasa cemburu tuh? Kalau contoh macam Juni nampak orang dapat macam result sangat bagus di social media, and then kau nampak tips-tips orang tuh setiap hari study sampai malam study, pagi awal bangun study. But for me, how I overcome that is itu bukan hidup yang saya mau. Walaupun result saya tidak sebagus dia punya, tapi I still want to hang out with my friends. I still want to have my rest. I want to take care of my health. So, jadi saya tidak bagi priority kepada macam what I see on social media because that kadang-kadang tuh bukan betul tuh kan. Kita Betul. nampak tuh sangat sempurna, but in reality people work very hard for what they have, and sometimes itu bukan jalan kita kan. Kita kena cari our own future and our own path. So, yeah, for me, I stick with my own flow lah and try not to let apa yang saya nampak di social media affect saya terlampau lah. Oh, bagus. So, one more question for Cinta sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya. Saya mau tanya lah, pernahkah kau compare you punya life dengan the other influencer di social media tuh? And macam mana benda tuh boleh ter-effect dengan kau? Oke, so mustahil lah kan, kita tidak compare diri kita dengan K-pop Influencer. idol ya, influencer gitu. Sebab apa yang kita tengok, kita rasa macam, tidak puas hati, kenapa dia ada, saya tiada, macam tu. Jadi, dia sangat efek saya punya mental health lah, saya rasa depressed, saya rasa tekanan yang saya mau jadi perfect macam dia, macam Oh. tu. Jadi, saya rasa sangat-sangat malu lah, gitu. Oh, faham. Jadi faham sudah kan sebenarnya social media dengan mental health nih betul-betul dia berkait rapat. Oke, so kalau macam tuh, why not kita rehat sekejap lah untuk beralih ke next segment. Hi again you guys. So, kita dapat rumuskan bahwa di segmen pertama yang mental health nih memang ada kaitan dengan social media. Jadi memang kita tidak boleh nafikan lah juga kan yang remaja sekarang nih memang mostly melekat je dengan telefon. Meaning to say memang melekat dengan internet lah juga kan. So, Emilia, what do you feel about the amount masa yang you spend on social media? So, untuk saya
is not like a straight road. Contohnya masa saya form 3, form 4 sangat aktif dalam aktiviti sekolah, saya jaranglah guna phone. So, my mental health, saya boleh nampaklah saya lagi gembira, selalu bercerita sama kawan. Tapi sebagai murid form 5, makin lama makin dekat SPM, to escape my stress, pandailah pergi main social media, and you can see bila screen time saya meningkat pun, saya pun lagi jarang bercakap dengan kawan. Dorang chat pun saya macam tidak tenaga untuk jawab. So my screen time, I feel up and down lah. So on Oh, I good see. days it's low, and on bad days it's high. So nampak juga lah ada kaitan sangat dengan how I'm mentally feeling and how much I am going on my phone, pergi Instagram and YouTube, all that. Oh, I see. Thank you, Amelia. So, Juni, kau pun selalu juga tengok telepon kah jarang-jarang? Oh, macam mana? Kalau saya, tidaklah saya selalu main phone. Kadang saya main pun kena bagi masa dalam 2 jam, 3 jam begitu aja. Saya tidak boleh pegang handphone lama sangat. Oh, memang parents yang tentukan lah? Iya, begitu. Oh, I see. Ini mesti top student nih kan? Tidaklah. Kalau Cinta, nih tengok macam main sampai 3 pagi je nih telefon Oh, nih. tidaklah, saya set lah masa saya di rumah. Walaupun parents saya tidak terlampau ambil peduli pasal screen time saya, tapi, saya pandai juga sendiri-sendiri macam tu. Oh, ada jugalah search pasal pelajaran? Kah main game je nih? Mestilah search. Okay, so next question. Juni, kau pernah kah alami benda yang negatif macam cyberbully? Ya, pernah. Boleh kau ceritalah macam mana kau hadap. Kasih cerita dulu cyberbully baru cerita macam mana kau hadapi. Macam ni, masa PKP, masa saya form 1, saya ni terlampau banyak guna media sosial. Sebab time tu kan boring kan, tidak tahu lah mau buat apa. Jadi, saya ni adalah post-post di Instagram, TikTok. Tapi TikTok tu tidaklah berapa. Instagram yang saya banyak post video slow-mo kadang-kadang begitu, Wow. post gambar. Jadi, adalah beberapa orang yang selalu chat yang komen yang apalah negatif begitu. Ada yang tapi saya tidak anggap tu, saya anggap tu yang dorang komen sebagai macam, oh biarlah, maksud mungkin ada kesalahan lah. Saya tidak macam balas, saya marah, tidak. Saya cuma oh ni mau kasih ubah lagi nih, kasih bagus lagi sedikit. Jadi betul lah yang dorang cakap tu mungkin ada salah kan begitu. Jadi saya saya kalau post lagi yang bagus-bagus begitu. Paham. Emilia pernah alami cyberbully? Bukan saya personally sebab Mhm. saya jarang juga lah post. Tapi saya ada satu kawan yang pernah mengalami yang seperti Juni, yang when they post on social media terus ada banyak komen yang tidak baik, and so spend a lot of time untuk comfort dia lah about this negative thing that they face, walaupun orang hanya mau express diri di social media, share untuk kawan-kawan, tapi tiba-tiba ada orang yang maybe jealous and feel like dorang lagi bagus, so maybe they have some reason to let out their anger on my friend. So that's my closest experience to online negativity lah. Oh, so you never experienced it before? Yeah, I'm grateful that I tidak pernah terperangkap lah dengan ini social media punya negativity. Oh, I see. That's good. So, Cinta, have you ever experienced it? Ya, dulu masa saya, darjah 6. Time tu kan masih era-era rumpit. Jadi jadi mestilah banyak yang macam si Juni juga post-post slow-mo macam tu. Tapi saya tidaklah, saya budak baik masa tu. Tapi saya cuma post muka saya aja. Terus tiba-tiba saya kena cakap itu ini, ya macam tu. Kena Jadi cakap? ya, tiba-tiba kena cakap. Jadi saya rasa macam, "Oh, kenapa pula nih?" Jahat juga macam tu. Tapi, lama-lama saya terbiasa sudah dengan benda ni, jadi saya take it macam sebagai motivation saya. Kau pernah rasa macam mana kita cakap macam, mau je saya balas ni perempuan, mau je saya marah ni perempuan. Pernah lah, tapi Tapi, saya masih kawal emosi saya. so Emilia, you think kalau orang yang, komen dia negatif lah, you think does it will affect mental health orang yang
negatif komen itu juga? Yeah, 100%. I think walaupun that comment is like random or sometimes that person komen untuk komen saja, bukan untuk macam hantam kau. As I said with my friend, dia sangat like down the whole time just because maybe even only one person had a bad comment. Terus pikir macam, oh kenapa dia komen saya gitu, apa saya buat salah. Tapi sebenarnya it's not even about you personally. Yeah, so Oh. I think memang those comments boleh buat orang depres lah. Buat kamu yang pernah experience, did you guys pernah feel sangat down gak tentang tuh comments? Ya. Ya pernah lah, pernah. Terus rasa macam mau terjun bangunan. Nah. Tidak lah, tidak. Ya lepas dengar cerita kamu nih macam sedih-sedih pula kan. So, I want to ask any of you guys yang maulah yang sudi membagi advice untuk mereka yang dealing dengan online negativity. Jini kah, Emilia kah, Cinta kah? Who wants to go first? Emilia? My advice untuk orang yang selalu online negatif, mungkin spesifik kepada yang macam you guys post terus dapat komen, jangan ambil sebagai personal. Be like Juni and Cinta, where they guna sebagai motivasi untuk jadi lebih baik dan mungkin ambil pengajaran. Sebab tidak semestinya kau yang buat salah. Sometimes people on the internet tidak sebab pun orang pergi hantam kau lah. So for me, I think comments on the internet tidak patut affect kamu. I know it does, but use it in a positive way lah. Yeah. Yang tengah tengok sekarang nih, jangan coba-coba lagi ya mau cyberbully orang. Paham? So, Cinta ada advice? Bagi saya lah kan, lepas saya lalui semua perkara dulu, saya rasa mungkin improve lah diri itu dengan komen-komen yang macam tuh. Jangan terasa hati, lepas tu kita terperangkap dalam kotak yang sama, kita nak keluar. Terjun bangunan lah. Tidak, bukanlah macam tu. Itu terlampau. Oke. Juni, ada apa-apa advice? Kalau dari saya, kalau yang ada yang kena komen-komen begitu yang macam saya lah, sabarlah, jangan terlampau, oh terus mau balas, mau marah, begitu. Kadang dari kita, paling tidak pun ada yang kena begitu, lepas itu dorang, oh terus apa, dorang punya mental down, terus ada yang sampai tore-tore tangan lah, sampai off media sosial, tapi jangan sampai begitu. Mungkin sabarlah, mungkin macam yang Cinta bilang, improve, kasih bagus lagi diri. Mungkin betul lah kita perlu kasih bagus diri lagi sedikit. Oke, itu aja. Oke, guys. So, kita sudah cerita pasal negatif, apa semua kan. Ndak kan lah kita ndak mau cerita pasal dia punya positive impact lagi kan. Jadi, kalau macam tuh, why not kita rehat lagi dan akan masuk ke segmen yang terakhir. Selamat kembali lagi semua. So, in case kalau kamu semua nih lupa apa topik yang kami bincangkan, actually kami nih membincangkan tentang apa kaitannya mental health dengan social media. Adakah dua benda ini berkait rapat? So, baiklah. Untuk segmen kita yang terakhir nih, saya akan mulakan soalan dengan Juni lah. So, Juni, jadi kau rasa adakah cara nih untuk social media bagi kesan positif kepada mental health kita? Kalau saya, kalau macam gini lah, contoh. Kalau contoh, Oke. tuh kamu tengah stres, Oke. mental down. Oke. Jadi boleh tengok media sosial yang mungkin mungkin video, vibe yang limpas tempat kamu yang boleh bagi motivation, ataupun kamu cari sendiri apa cara yang boleh bikin kamu begitu, ataupun ada video yang lawak, yang lucu, yang boleh bikin kamu ketawa, gembira. Jadi macam, oh baguslah, kamu pun happy balik. Walaupun itu masalah masih teringat-teringat, tapi kalau kamu semacam yang tawa, macam yang gitulah nampak di video di media sosial tuh yang boleh bikin kamu gembira, mungkin bolehlah bagi positif mental dekat apa tuh. Oh. Okay, how about you, Amelia? What do you think? For me, saya rasa contoh yang paling sesuai untuk nih masa COVID lah kan.
semua terperangkap di rumah. And for me, social media macam escape lah. Terutamanya that's the only way untuk bercerita sama kawan kan. So malam-malam bekal sama friends, main game. Dalam masa itulah saya rasa paling gembira sebab saya dapat berinteraksi dengan orang lain because mungkin banyak orang tidak tahu, but we actually feel a lot better when we're speaking to other people and interacting with other people daripada yang just staying at home and just in your own world. You will think too much and macam you will become more depressed lah. So social media sangat membantu mental health saya masa itu sebab saya dapat express my emotions and talk with my friends all the time and grateful juga lah ada this technology yang kita boleh guna untuk macam call with our friends yang di sebelah tenem pula ya. Oh. Oh. Tapi sekarang macam jarang sudah kan mau berchat-chat tuh. Ya Semua itulah semakin kan busy. berjumpa Ya. Joan. Okay, so Cinta, Ya. kau pula apa kau rasa macam mana social media ini dibagi kesan positif? Bagi Apa? saya lah kan, social media ini kadang ada juga positifnya. Contohnya bila apa masyarakat orang-orang nih dorang spread love gitu. Dorang tidak kasih down orang, dorang bagi kata-kata motivasi, dorang selalu bantu orang. Jadi dengan macam tuh kita yang tengok kita rasa macam oh wow gitu. I think saya pun patut jadi macam dia, saya pun patut love diri saya sendiri macam tuh. Jangan terlampau apa orang cakap depressed gitu. And I think dia boleh boost confidence juga Macam untuk mana tuh? Yalah, dia boost confidence contohnya orang di TikTok dorang post muka dorang walaupun ada kekurangan, tapi dorang confident jadi dengan macam tuh kita pun rasa, "Oh, dia pun macam saya pun patut jadi macam dia." Begitu. Boost confident kita lah. Ya, Dia apa nih? Selalu buka TikTok kah Insta nih? mestilah dua-dua. Oh. Oke, paham. Oke, macam mana pula dengan Emilia? How do you make sure your time on social media is positive and uplifting? Oke, jadi bila saya sedih dan rasa macam depressed semua tuh, bila saya buka any social media, saya macam otomatis pergi cari juga yang perasaan yang sama. Like untuk kasih validate and also somehow macam saya pun rasa oh what I am feeling is actually real lah. Jadi saya makin tengok bukan makin gembira, makin like depressed because you keep seeing the same things about your feeling. So how macam mana mau jadi uplifting is kita kena sendiri mentally and be strong and be aware untuk elakkan barang itu. Kita kenalah cari yang positif seperti yang Cinta cakap tuh. There's a lot of positive people, influencers that tell you to be body positive or macam kau nampak tuh orang, oh they also felt this way but they didn't feel down like me. Instead, dorang took a walk outside and they motivate you to be even better. Jadi so yeah, social media is very easy to fall into a trap. Terus you spiral down and it's hard to come back up. But your social media experience can also be very good if you surround yourself with the right kind of content and make it be about all the positive things lah, about the things you like, your hobbies. Jangan tengok setakat untuk macam really stress, because sometimes itulah sebab yang kamu terperangkap dalam yang the negative part of social media. Ya, betul. Oh, kalau Juni, Apa tuh macam mana? macam mana kau mau make sure yang masa kau di social media ni positif? Kalau dari saya, kalau masa tuh kamu tengah depressed, tengah sedih, bolehlah buka media sosial, tapi jangan ya terlampau, bagi time lah juga, bagi masa. Jadi kamu boleh buat benda lain juga kan, yang boleh kasih bagus mental, jangan terlalu buka media, jangan terlampau banyak sangat, terlampau berjam-jam. Kadang ada yang kalau dia tidak pikir tentang ada yang remaja, kalau dia pikir tentang dorang punya pelajaran, tentang saya dorang kalau dorang tengah stres ataupun sedih, dorang buka TikTok, buka Instagram, buka apa-apalah media sosial berjam-jam, 10 jam, tidaklah sampai 10 jam kan, 5 jam begitu. Tapi kalau dari saya, 1 jam pun cukup sudah supaya tidak
makin lama buka media sosial makin stres lah kan, makin banyak dalam otak Betul, begitu. betul. Oh, paham. Jadi, saya mau tanya, Bah. Kan sekarang nih social media is very wide kan, the internet is very wide. So, there's certain people yang dorang post benda yang kayak sometimes negatif, sometimes positif kan. So, bagi mereka yang macam post video yang macam negatif lah kan, kamu rasa should they post or maybe why is the reason dorang post benda macam tu? Is it because of their mental health? Ataupun mungkin kamu ada alami kan macam kawan kamu macam jenis macam tu juga? Post benda macam tu, maybe sebab dorang punya mental health, apa semua, ada kah? Saya lah, Oke. kalau macam saya, ada lah kawan saya ni kan, dia ni stres jugalah kadang-kadang di rumah ada masalah keluarga, kadang-kadang. Jadi, kadang pun dia di sekolah tidak berapa ramai kawan lah. Jadi macam yang di rumah pun broken home, di sekolah pun tidak berapa ramai kawan. Jadi, kalau kadang dia post di media sosial, kadang dari post video di TikTok pun about dia punya keluarga ndak berapa bagus. Kadang pun sampai ada yang tore-tore tangan macam tu. Lepas tu dia bilang dia mau bunuh diri lah, matilah. Jadi saya rasa macam yang dia ni ada macam kesehatan mental dia tidak berapa bagus lah kan. Kalau dia post benda begitu. Kadang banyak juga ada cerita masalah-masalah dia. Saya bilang kalau dia post pun benda bukan-bukan, saya bilang jangan buat begitu, jangan macam yang terlampau lah. Iya, iya. Gitu. Emilia, ada macam kawan terdekat yang macam tu juga? Ada juga, and first of all, social media itu memang freedom lah kan untuk sesiapa untuk post dan dorang rasa dorang dapat meluahkan lah all their trap feelings yang dorang tidak dapat kasih tahu their family or their Ya. friends. But bila saya nampak kawan saya post gitu, saya sendiri pun merasa macam mana saya mau tolong dorang, saya pun merasa sedih. Jadi saya pun macam merasa when I'm sad, carilah cara lain untuk cari coping mechanism. Janganlah post-post because it affects other people walaupun kita tidak nampak. But like you see, the more you scroll social media, lagi banyak negatif kau nampak, kau pun rasa lagi negatif. So saya rasa people terlalu depend lah on posting on social media as their outburst or their coping mechanism. Tapi sebenarnya banyak cara lagi kita boleh gunakan untuk make our mental health better. Walaupun macam Juni's friend that banyak masalah keluarga, and faham juga lah, there's a lot of people nowadays that really struggle with their mental health sampai begitu teruk. But social media I think is not the answer, and in the end it will affect negatif lah kepada orang lain. Oke, cinta sebagai Piares, agak Iya. terpopel. Kalau in case lah ada yang macam tu kawan terdekat kan, apa yang kau akan buat? Apa yang kau lakukan? Kalau dorang post-post benda negatif macam tu? Kalau saya kan mungkin saya akan, perhatikan dululah dorang tuh macam mana, lepas tu saya cari tahu kenapa dorang macam ni. Mungkin dari kawan dia kah, ataupun ahli keluarga dia kah yang saya kenal. Jadi di sana saya boleh tahu sedikit pasal dia. And then saya akan try approach orang tuh, tanyalah buatkan dia rasa selesa dulu, jadi dia boleh terbuka sama saya. After that bolehlah dia cerita semua kenapa. Jadi sana mungkin saya boleh tolong, mungkin tidak banyak, tapi at least ada lah, jadi dia tidak rasa keseorangan, macam Oh, cinta pernah experience? ada lah juga. Oh, ada. Mestilah Kakak Piares kan? Pastilah. Okay, so I think this is a very last question. Wait, not yet. Ada lagi. So, cinta, kau rasa lah social media ni dia membahayakan kah? Dia membantu kita punya mental health? Social media ini kadang-kadang membantu juga mental health kita sebab yalah dorang kalau dorang spread positivity bukan negatif, jadi akan membantu orang lain juga. Tentunya dorang spread love not hate. Tapi sekarang nih macam banyak pula yang spread hate, tidak pula yang love-love nih. Macam tu. Kalau saya pula, I think social media is very harmful. Why? Okay, sebab actually kadang-kadang I have like daydreams and I imagine satu dunia yang tiada social media. Yang I spend in the moment dengan segala my kawan, and when I go home, I spend time with my family. Macam kamu tengoklah sekarang iPad Kids.
masa family makan dinner, dorang tengok iPad, dorang tidak like talk to Betul. their parents. They don't even know what is going on dalam dorang punya adik-beradik punya hidup Iya. sekarang. So sometimes I imagine that kalau tidak social media, a lot of people would be a lot happier and we would not be so stuck with this addiction lah. Memang Iya. it's a very common addiction for everybody. Even sekarang kids sangat muda pun sudah like cannot Iya. leave their phone ataupun they will throw a tantrum terus tidak boleh hidup gitu. Betul, So betul. I think of course ada positive of social media, but to me overall it's quite harmful lah. Ya. Iya. So Juni ada apa-apa mau tambah? Kalau dari pendapat saya kan, dia sebenarnya boleh juga dua-dua, boleh positif, boleh negatif. Sebab kalau di negatif, dia ini macam yang Emilia cakap kan, Iya. budak-budak sekarang pun ada sudah media sosial, ada sudah handphone, boleh Betul. tengok YouTube, boleh apa semua. Jadi kadang mengganggu lah juga. Macam contoh, dorang berjalan sama kawan-kawan dorang pun, dorang kasih berjak kawan dorang main handphone, masing-masing main handphone. Iya. Lepak di restoran pun, semua main handphone. Oh, jadi tidak communication lah Ya, kan? tidak Iya, yang betul. benda dorang boleh cerita. Oh. Jadi mengganggu, macam dia boleh jadi negatif. Kalau positif, dia macam yang si Cinta cakap lah kan, dia boleh berkomunikasi, dapat kawan baru, dapat dapat apa, macam dapat tahu kehidupan luar sana bagus tidak. Kalau macam macam apa, dia mau tahu benda tu, macam yang dia mau bikin dia happy. Macam contohnya tu dia tengah stres, dia tengok media sosial, terus dia ada motivation, jadi semangat balik macam tu. Macam tu lah. Jadi kalau dia punya positif nih, kiranya kita tidak dibawa tempurung lah kan? Iya. Ya. Oke, so soalan untuk Juni lagi. Apa yang kau mau orang dewasa nih faham tentang experience remaja nih di social media? Kalau saya kan media sosial nih, dia boleh jadi semangat untuk remaja untuk berkeupayaan cari komunikasi dengan orang lain secara apalah, terus begitu, dengan berkongsi foto, video, ataupun kemaskini status begitu. Jadi dorang pun boleh dapat kawan baru begitu, dapat tahu kehidupan. Tapi kadang-kadang dorang ni boleh dapat aspek yang negatif, macam bully, Betul. macam apa, macam yang anulah, dorang dapat komen-komen negatif, bully, kena begitu. Jadi kalau dari saya, orang dewasa mesti ambil penting itulah supaya budak-budak remaja-remaja sekarang tidak terkena bully macam. Oh, paham. Oke, last question yang begitu umum untuk semua. Oke, terbukalah siapa-siapa pun boleh jawab. Semua jawab pun boleh juga. Oke. So, semua tanyalah, kamu semua nih pernah terfikir kamu mau jadi social media influencer? Saya jawab Oke. Kalau saya ya memang pernah, sebab Wow. apa nih, kalau saya nampak influencer-influencer sekarang ada yang jadi influencer, jadi tiktokers, jadi youtubers, dorang boleh kaya, boleh macam contoh yang youtubers kayak sekarang yang saya kenal Alif Irfan. Nah, dia Yap. boleh beli kereta, rumah, duit pun Betul. banyak. Jadi saya macam yang, kalau saya jadi macam dorang, mungkin saya boleh jadi, kalau saya jadi influencer, saya boleh jadi macam dorang, boleh jadi kaya. Boleh beli itu ini, boleh kasih bagi ibu bapak saya Ya, begitu. boleh banggakan lah kan? Ya. Cinta ada? Pernah terfikir? Pernah tuh pernah, tapi lepas pikir-pikir balik, macam Nggak jadi? bagus, tidak maulah, tidak jadi. Sebab saya sadarlah yang diri saya ini hati tisu, jadi better saya avoid benda tuh. Jadi dia tidak akan kacau mental health saya. Oh, how about you, Amelia? Saya rasa tidak, tapi ada juga masa when saya sangat muda dan saya bukan macam Juni, saya tidak terfikir pun boleh jadi kaya atau apa-apa. I just thought, wow, this is really cute, saya pun mau buat. And then saya pun ikut trend, I thought, masa tuh saya ada confidence, you know. So, sekarang with the way social media is, it's no longer suitable for me. So, tidak akan jadi influencer, but I think it's still
so great that people can make so many opportunity lah dengan apa yang kita ada sekarang just with social media. Ya. Oke, kita sudah dengar macam mana yang dari dong explain apa kaitan mental health, lepas tu kita, dengar dia punya cara mengatasi yang benda negatif, kita dengar, apa benda positif pasal social media nih. Rupa-rupanya kita sudah habis ke penghujung rancangan. Ya jadi conclusion dia memang dia ada kena mengena lah kan, di social Yes, media dengan Ya. mental health ada nih. Oke, so saya rasa itu aja dari kami and I hope topik hari ini dia memberikan pendengar dan penonton kita nih perspektif baru tentang social media dan kaitannya dengan mental health. So we hope to see you guys in another episode. Bye.